Itu masuk darah semua dari depan sampai isi rumah darah. Karyawan ambil pisau dapur, langsung tusuk mama dari bagian belakang leher. Perasaan kamu ngeliat ini semua apa nih sebelum masuk rumah? Belum, nggak bisa nangis. Masih saat itu nggak bisa nangis. Terlalu shock. Ketika kamu bertemu dengan pelaku di pengadilan kan kamu ngikutin tuh. Iya, ikutin. Perasaan kamu bagaimana tuh ketika bertemu dengan mereka? Di dalam kehidupan manusia, terkadang ada hal-hal yang bisa membuat jiwa seseorang itu terluka. Nah, makanya seringkali hal ini tidak terlihat, yang kita lihat tentunya hanya tampak fisik saja. Nah, hari ini di Good News Program kita akan membahas tentang inner healing ini dengan seseorang yang pernah mengalami masalah-masalah yang sangat berat, tetapi kemudian bagaimana dia dipulihkan. Ini sesuatu yang menarik. Menampilkan seorang stuntman, seorang pengusaha muda yang luar biasa, Isman Kurniawan. Nah, kita percaya bahwa acara ini melalui episode Good News Program akan pasti memberkati Anda. Nah, bagi saudara sekalian yang baru pertama kali tune in di Good News Program, salam kenal dari kami. Di Good News Program ada banyak sekali episode yang pasti akan memberkati Anda. Silakan scroll dan tentunya selama episode ini berjalan, yang Anda bisa lakukan adalah Anda bisa berikan komentar tentang apa yang Anda dengarkan. Kemudian juga kalau ada kalau misalnya episode ini menjadi berkat buat Anda, jangan ragu-ragu nanti bisa sharekan episode ini kepada pihak lain. Berikan thumbs up, share, like, dan juga tentunya ada juga super thanks tuh. Anda bisa memberikan support finansial kepada pelayanan ini supaya kami juga lebih bisa berkembang, lebih maju lagi. Puji Tuhan, silakan. Welcome to Good News Program. Isman. Akhirnya, Isman, mantap. Stuntman yang luar biasa. Amin. Ya. Nah, kalau pemirsa sekalian baru minggu lalu ya, atau beberapa saat melihat satu episode Good News Program dalam rangkaian Natal 2025, Isman ini memainkan peran yang very crucial di acara kami, yakni menjadi Daniel Hendrata. Di drama musical. Ya, udah lihat belum nih? Kalau belum lihat, nih lihat di pojok kiri atas ada linknya. Silakan diklik supaya nanti bisa lihat lebih seksama ya. Oke. Kesannya apa waktu main drama musical Rise and Shine? Bener-bener pengalaman pertama sih di musikal gitu. Ternyata justru yang bikin tegangnya itu bukan pada saat di panggung, tapi pada saat di balik panggung. Harus ganti kostum dengan cepat gitu. Timingnya kalau telat kan bisa kacau gitu. Betul. Masuk entrance-nya gitu loh. Itu yang tegangnya. Jadi begitu. Oke, di panggung nari-nari, nyanyi-nyanyi, begitu ke belakang panggung, wah langsung heboh tuh, cepet-cepet. Teknik banget ya. Wah iya, sepatu mana gitu. Oh gitu. Iya. Malah tempat belakang kan sempit tuh, terus gelap. Betul. Karena Backstage. wow bener-bener, tapi udah dipersiapkan. Oh jadi begitu dari GR sebelumnya, oh baju ini taruh entrance ini, baju ini taruh entrance itu, jadi pas semua. Jadi wow. Tapi waktu drama musical Rise and Shine itu kan Isman sebagai lead itunya ya, sebagai lead actor. Padahal biasanya Isman itu memerankan stuntman. Iya. Di film-film apa yang pernah Isman main? Jadi ada The Big Four, ada Shadow Race, macam-macam lah gitu. Iya, kalau stuntman itu kan nggak pakai ngomong ya. Betul. Yang bagian jatuh-jatuh, bagian nggak enak gitu ya. Digebukin orang, Iya. kena ledakan gitu ya. Kadang di recycle, jadi udah mati lagi, mati lagi. Pokoknya bagian mati-mati lah. Iya, jadi kadang ada wardrobe atau makeup artisnya kok itu hidup lagi gitu. Jadi Oh, kalau yang nontonnya Canda. yang very crucial, Iya, yang seksama banget gitu. iya, jadi kadang di recycle gitu loh Iya, istilahnya. iya. Jadi awal udah pakai topeng, buka topeng, terus mungkin dikasih topi atau apa, atau tutup apa dikit gitu, masker gitu loh. Iya, kok bisa kamu pertama kali jadi stuntman, gimana ceritanya tuh? Awalnya dari kuliah. Ya. Awal pertama terjun ke film berarti. Kuliah waktu itu ambil S2. Jadi waktu S1 kan komunikasi. Oke. Nah, itu ambil judulnya tuh film. Tentang komunikasi tentang film. Bukan, judulnya kebetulan film karena dulu suka main airsoft gun tuh kan. Airsoft. Ada teman yang dia director bikin film. Oke. Bikin film gitu kan. Jadi kita kan
namanya hikmat mahasiswa kan, cari informannya yang deket-deket aja sebisa mungkin. Gak usah yang Papua apa mana segala macam, udah yang deket-deket aja. Ada teman ya udah jadi narasumber, ya udah jadi narasumber bikinin skripsinya. Nah, begitu S2 dosen mau lanjutin lagi kan, wah skripsinya lanjutin lagi lah jadi tesis gitu kan. Taunya dosennya itu orang film. Jadi kita nggak bisa ngarang. Jadi misalkan kita sebut si A, dia pasti kenal. Sebut si B, pasti. Produser film. Dosennya. Produser film terkenal lah di Indonesia, ibarat Laskar Pelangi gitu. Dia produsernya gitu kan, terkenal gitu. Jadi dia kenal semua. Wah, jadi nggak bisa ngomong asal-asalan. Cari yang dosennya nggak ngerti, airsoft aja gitu kan. Nah, ternyata ada film yang butuh untuk taktikal gitu, untuk pasukan khusus gitu kan. Jadi begitu Isman sodorin ini loh judulnya tentang airsoft gitu. Oh ada. Nah, yaudah dia terima. Ya udah dia koneksikan Isman ke produksi itu. Nah, Isman ya udah kalau Isman tujuannya biar nilainya bagus, dia emang. Jadi ada orang mau produksi film, tapi akhirnya filmnya booming. 2012 yang judulnya apa nih? Comic 8. Comic 8. Yang ada stand up comedy semua gitu. Nah, jadi dari situ udah, tapi kan sebagai taktikal gitu kan, jadi pasukan khusus. Nah, dipanggil-panggil terus di film gitu kan, dipanggil-panggil film sampai akhirnya itu ketemu produksi yang ya otomatis kan karena pasukan khusus jatuhnya ke action gitu. Ketemu nama-nama aktor besar lah yang udah pada ke Hollywood nih sekarang. Iya kayak nah itu ya diajarin kayak Iko Uwais, Joe Taslim gitu kan. Kamu stuntmanin mereka? Jadi satu produksi gitu kan. Jadi ya udah otomatis latihan stunt, belajar stunt gitu. Kebetulan ada workshopnya tuh selama 6 bulan gitu kan untuk persiapan satu judul. Itu ya udah latihan terus setiap hari. Nah, di situ dapat ilmu. Tapi kalau stuntman action sama drama musical kemarin kan lain ya. Karena drama musical itu ada nyanyi dan narinya. Nah, itu menurut Isman gimana kemarin pengalamannya? Justru cukup menantang sekali karena kebetulan Isman juga itu dari udah pelajarin taktikal pastinya, terus abis itu fighting, stunt. Nah, takut kita kan selalu kalau harus persiapan kalau untuk produksi gitu kan. Jadi ya belajar acting juga gitu, jadi mendalami. Nah, jadi begitu ada tawaran nyanyi, nari, ya udah harus bisa gitu loh. Isman ini bukan pilihan pertama, sama seperti kehidupan ya, karena kadang-kadang dalam kehidupan kita bertanya, Tuhan kenapa engkau berikan aku sesuatu ini? Nah mungkin saja ada orang yang kebetulan tidak bisa atau tidak taat, kemudian Tuhan gantikan. Nah memang Isman, kamu bukan pilihan pertama, tapi kamu yang terakhir. Ada lagunya tuh. Gimana nih? Waduh, ketika Ko Daniel telepon kamu, kemudian apa yang kamu rasakan atau kemudian kamu ketika tiba-tiba lihat sepanjang ini? Jadi sebenarnya waktu itu lagi sibuk sekali, lagi benar-benar gak ada waktu gitu loh. Benar-benar gak ada waktu. Tapi mengingat ini dari gereja, ini pelayanan gitu kan. Jadi ini panggilan Tuhan. Di hati ini panggilan Tuhan, gak bisa ditolak nih. Udah pokoknya terima aja gitu loh. Ya udah terima aja gitu. Langsung terima aja, makanya langsung ditelepon nggak lama kan, langsung oke. Dan latihannya juga ketat sekali ya, 4 hari berturut-turut dan yang lain-lain, dan apalagi prosesnya juga tidak terlalu panjang untuk persiapan ya. Sebelumnya kan Bang Tito yang sounding dulu ke Isman, betul. Katanya latihannya seminggu sekali gitu kan, cuman di pertengahan minggu aja, kayak mungkin barangkali hari Rabu gitu kan. Terus ya abis itu dikit kok, paling cuman drama aja, itu pun nggak live, jadi maksudnya di dubbing gitu kan, untuk menghindari kesalahan atau apa, terus juga lebih jelas soundnya gitu kan. Oh ya udah, jadi
aman aja lah Gas, gitu gitu. kan, gas gitu kan. Nggak taunya? Begitu. Tapi didamping bener kan? Iya, Tapi bener. lebih sukar ya. Aman juga Iya, iya, ya. iya, Nah, tapi begitu latihan, begitu datang, jadi sampai sebelum datang kemari kan belum dapat skrip. Skripnya. Belum dapat skrip, jadi harus ngapain? Jadi oh ya aman. Begitu hari datang kemari mau untuk latihan ya, pertama kali datang itu baca skripnya kan. Oh ada tarian ini, tarian itu, dan itu pun belum lengkap, belum fix gitu Betul. kan. Ada tambahan lagi ternyata setelahnya gitu iya. kan. Begitu lihat, oh ternyata bukan part kecil, taunya hampir seluruh part dari Pemeran utama. awal sampai akhir gitu Iya, kan. iya. Wah tadinya kan pikir kalau latihannya udah cukup, udahlah urusin kerjaan. Wah ini mah nggak latihan sehari pun harus maksudnya. Latihan Iya. tiap hari, betul. Tapi amazing ya, waktu latihan Amazing. masih grogi-grogi kayaknya. Tapi waktu Well di panggung done. udah bagus banget. Amin, amin. Iya. Well done. Apa yang kamu rasakan? Maksudnya selama kamu perform ini, apakah aku nggak tahu nih, yang kamu lihat dalam pelayanan anugerah ministries dan yang lain-lain, menjiwainya bagaimana gitu? Ya lakukan yang terbaik aja seperti untuk Tuhan, itu aja yang saya tanemin. Jadi ada latihan, saya benar-benar dengerin, saya ikutin apa segala macam. Yang kamu paling suka yang mana? Yang paling suka semuanya lengkap sih. Jadi Enggak. Mantap. Jadi ada nyanyinya, ada nyanyi benar-benar nyanyi gitu, duet gitu kan. Iya. Terus ada narinya. Jadi udah ya jadi kayak boy band gitulah gitu. Iya gitu. Kalau adegannya yang mana yang kamu paling yang berkesan buat kamu? Justru kalau yang terakhir kan penutupan yang pesta itu meriah sekali. Iya. Tapi yang paling berkesan itu yang ketika sekolahin anak gitu loh. Walaupun itu, yang di UI Tubuh. iya, Iya, pertama peran Isman paling gampang di situ. Jadi cuman kasih tas aja gitu kan. Betul. Mereka yang nari, mereka yang nyanyi Betul. gitu. Tapi dalam sekali. Jadi maksudnya wah sampai kok Daniel sampai dari situ Isman jadi tahu kan itu kan cerita real. pelayanan Betul, cerita kok real. Daniel dari awal, Betul. sampai sekarang Sampai gitu. sekarang 20 tahun nih. Iya. Itu kok Daniel wah jiwa pelayanannya ke daerah, sekolahin anak yang belum terjangkau gitu sampai biar mereka mendapatkan pendidikan gitu. Iya, puji Tuhan, betul. Wah, luar biasa maksudnya. Puji Tuhan, jadi tahu ya semuanya. Iya, luar biasa. Jadi tahu rasanya. Iya. Well anyway, hari ini kita mau ngobrolin tentang Isman, Ya, bukan thank you tentang banget ya. Bukan tentang Anugerah Anugerah Ministries. Ministries, ya. Kalau pengen tahu lebih dalam, jangan lupa coba dilihat karena ini akan memberkati Anda. Nah, sekarang tentang Isman. Iya, Isman sekarang usianya udah berapa? Udah 39 tahun. 39 tahun. Ya. Nah, ini ada kejadian waktu Isman berusia 32 tahun. Ya. Berarti 7 tahun yang lalu. Ya, sekitar segitu. Apa yang terjadi? Mama saya dibunuh oleh karyawan. Wow. Tapi seketika itu juga saya langsung mengampuni pelakunya. Tunggu. Iya. Mama kamu dibunuh oleh karyawan. Karyawan. Ceritanya kayak apa? Jadi pada saat itu masih lagi kerja di rumah. Mama lagi nulis bond. Jadi karyawan ya seperti biasa masuk ke rumah. Biasa kan numpang WC karena WC karyawan ada di belakang. Nah sebelum WC itu ada dapur. Jadi karyawan ambil pisau dapur langsung tusuk mama dari bagian belakang leher. Pada saat lagi nulis bond. Nah, di situ ada CCTV-nya, jadi Isman lihat semua. Jadi kronologisnya sampai tusukan berapa kali, apa kali. Berapa kali? Banyak, jadi ada leher, ada depan, ada leher depan, ada perut. Nah, terus ada ditendang gitu kan. Jadi jatuh bangunnya itu mama 3 kali. Jadi jatuh, pertama kali jatuh tuh ditendang. Terus habis itu bangun lagi, ditusuk lagi, berusaha bangun, ditusuk lagi. Kasihan banget mama kamu. Ya, Emangnya ada kejadian apa? Apakah ada dendam gitu dari karyawan ini? Marah apa sama mama sampai kayak gitu? jadi justru itu karyawan baru. Baru sebulan, persis. Jadi kejadiannya kan tanggal 3.
3 Mei 2017. Tanggal 1-nya baru gajian pertama. Wow. Gitu. Iya. Ya, bahkan sempat pinjem uang juga. Jadi Kasbon. iya kasbon juga lagi plus tambah itu. Nah, jadi ternyata ya kita salah seleksi karyawan lah. Jadi ya kemasukan memang begal. Oh, jadi ini orang jahat nih memang? Iya, memang. Wow, iya ya. Tapi maksudnya kan kita tidak bisa tahu sedalam-dalamnya kepribadian seseorang ya. Iya. Nah, apakah tempat itu memang mama sendirian? Apakah seharusnya ada orang lain yang membantu bekerja sehingga bisa menjaga keamanan atau apa gitu? Jadi kebetulan mama lagi sendiri, Isman lagi keluar. Ini di rumah, Di rumah. lokasi pabrik atau di mana nih? Di rumah, di tempat tinggal, Wow, rumah kediaman. di Jakarta sini? Di Jakarta. Tempat yang sekarang kamu tinggal? Iya, Wow. Oh, masih ditinggalin tinggal. rumah itu. Motivasi orang ini apa? Dia itu sih, ingin menguasai harta. Jadi mungkin udah ngincer motor. Motor? Nah, terus abis itu uang sekitar 30-an juta. Maksudnya memang dia Uang. tahu uangnya disimpan di Dikasih. mana? Karena ya apa? Laci. Iya, laci. Oke, karena bisnis kalian apakah berhubungan dengan uang cash banyak gitu? Enggak sih, kebetulan ada uang cash. Kebetulan aja. Ada uang Nah, cash. terus kemudian? Kemudian ya yang hilang itu aja sih, sama ya itu aja sih. Terus Isman jam berapa nemuin mama? Jadi Taunya. sekitar jam 10-an, mungkin udah hampir jam 11, setengah 11. Berarti ini pagi ya kejadian? Malam. Oh malam. Jadi kejadiannya pukul 8 malam, pukul 8 malam. 8 malam. Dan mama masih kerja? masih kerja. Oke, terus? Jadi 3 jam kemudian Isman pulang. Iya, dikabarin. Jadi Oh, siapa yang ngabarin? yang ngabarin temen, kebetulan temen ini lagi sering tinggal di rumah karena dia ngajar di dekat rumah gitu loh. Dia Baik. atlet gitu kan. Terus? Nah, begitu abis kelar nonton, ada kok banyak miss call gitu kan. Terus diangkat teman. Nah, teman ini langsung bilang, "Man, mama udah nggak ada," gitu kan. Ya kaget, sontak kaget. Yang bener masa nggak ada gitu. Padahal sehat ya? Iya, padahal bye-bye aja ini. Saya pikir apa bercanda atau maksudnya mungkin mama saya suruh biar saya cepat pulang gitu. Kadang saya juga masih dicariin mama gitu. Saya ya anak mama juga masih gitu. Oh, anak satu-satunya soalnya? Iya. Iya. Jadi apa nih mungkin udah jam 11 belum pulang, setengah 11 disuruh udah itu aja disuruhin gitu kali biar Di-prank. Iya di-prank ya mudah-mudahan gitu, Masih berharap kayak gitu. berharap kayak gitu Terus, gitu kan. Jadi begitu masuk gerbang komplek itu udah ada mobil Inavis, terus begitu ke depan udah kayak ada mobil ambulan gitu loh. Sorry nih, Inavis itu apa? Yang ngumpulin barang bukti gitu loh. Oh, dari kepolisian? Iya, dari kepolisian. Wow, terus? Nah, begitu, tapi itu udah di garis polisi. Wah, Wow. di garis Berarti polisi. Perasaan kamu ngeliat ini semua apa nih sebelum masuk rumah nih? Jadi bener-bener percaya nggak percaya. Jadi apa benar gitu, terus wah besok gimana gitu kan. Nggak ada mama gitu loh selamanya gitu. Waktu pas ngeliat masuk rumah, apa yang kamu saksikan? Jadi waktu awal masuk kan tujuannya ke CCTV dulu. Kamu? Iya, jadi karena awalnya sempat kayak setengah jam di luar gitu nggak boleh masuk. Oh. Yang identifikasi lagi meriksa. Periksa semua gitu kan. Terus? Nah, jadi ada dikasih, ayo jadi dikawal, ambil CCTV. Oh, gitu. takutnya nanti kamu menghilangkan barang bukti. Ya nggak tahu. Jadi kan ikutin prosedur aja kan. Jadi ya disuruh langsung naik. Jadi saya begitu lurus ke tangga, di sebelah kiri kan mama saya udah terkapar tuh. Kamu nggak Sempat lihat lihat? mama dulu? Jadi saya dikawal polisi. Iya. Dikawal polisi langsung naik dulu. Jadi kayak mungkin jangan disentuh atau gimana dulu. Terus? Gitu saya ya ngelihat udah ditutupin. Pak. Oh. Udah ditutupin. Jadi tutupinnya juga pakai, kebetulan kayak mama ada kayak kimono gitu. Jadi tutupinnya pakai kimono Iya, dulu. Gitu. baik. Terus? Nah terus
naik ke atas, ya udah ya bukain CCTV-nya. Nah, tapi pas abis lihat mama, terus naik tangga, di hati tuh ampuni, ampuni, ampuni. Gitu, yang suara dari dalam hati itu. Maksudnya Tuhan ngomong sama kamu Iya. untuk mengampuni pelakunya. Iya. Wow. Terus di situ juga begitu di atas, Isman telepon Papa Rohani Isman, ya Papi Daniel Alexander. Daniel Alexander, iya. Iya. Jadi kebetulan waktu itu Papi Daniel lagi di Amerika. Nah jadi telepon, biasa kan kadang kalau sibuk gak diangkat, ini langsung diangkat. Langsung diangkat, Isman cerita, Pak, Mama gini. Terus ya Papi Daniel bilang, Mama sudah senang dan tenang di surga gitu loh. Terus oh iya Pak. Wow. Isman nggak nangis. Belum bisa nangis waktu itu malah. Masih bingung. Masih bingung ya? Masih mencerna gitu. Waktu boleh tahu nggak? Waktu kamu dari CCTV, kamu ngelihat CCTV dulu nih? Iya. Atau datanya langsung diambil kepolisian? Sempat jadi kan langsung Di-playback. diambil dulu sebagian. Jadi kamu nggak bisa playback? Lupa prosesnya gimana, tapi kan ada bagian yang depan rumah tuh. Isman nggak berani lihat juga waktu itu. Waktu pas sana kamu nggak berani Iya, lihat? karena Terus kan kemudian? begitu masuk darah semua dari depan sampai isi rumah darah. Itu lihat pelakunya, ini kenal, ini siapa? Ya polisi kan prosedurnya seperti itu. Betul. Oh ya ini karyawan, yang ini keneknya, yang ini supir gitu loh. Iya. Udah sebatas gitu aja. Pelakunya ada 2 orang. Jadi yang eksekutornya satu, yang satu yang aktif ngambilin nyari barang. Ya. Oh. Dan ini dua-dua orang baru? Yang satu udah 1,5 tahun, justru yang satu supir. Yang supir ini jadi masukin orang, dia bilang saudaranya gitu loh. Saudara dari mana? Mama kan nanya begitu. Oh istrinya punya adik gitu kan, orang Bogor katanya gitu kan. Nah jadi pada saat BAP, ya Isman lihat, oh ternyata yang dia sebutin salah. Dan Mama juga pernah mention ke Isman, nih hati-hati loh, orang ini dia nggak kasih identitas. Oh yang karyawan pelakunya baru ini? Pelakunya. Jadi diminta KTP lagi diperpanjang, kakak juga lagi diurus gitu kan, katanya begitu. Jadi orang itu nggak punya KTP dan mama kamu udah warning nih seharusnya? Iya. Oke, lalu? Lalu ya ternyata beda alamatnya, yang ternyata dari daerah lain, bahkan daerah itu terkenal, ada yang bilang kampung begal malah. Di mana? Ya, daerah seberang sana lah. Oh, Nyebrang. oke. Iya. Iya. Jadi ini warning nih pemirsa sekalian, kalau kita rekrut orang mesti berhati-hati nih ya. Iya. Jadi kalau sekarang harusnya yang kalau misalnya kita mau rewind nih, belajar dari apa ya, keteledoran nih ya. Iya. Yang berakibat fatal nih ya. Iya. Kira-kira apa yang mesti dilakukan supaya menghindari kejadian seperti ini? Ya banyak kejadian yang ya di luar kendali kita. Betul. Kita mau berjaga-jaga sekalipun tetap aja bisa terjadi sama Betul. kita. Tapi kan preventif perlu dilakukan ya. Ya memang harus tahu kejelasannya, jangan sembarangan terima gitu tanpa tahu jelas gitu. Makanya kan selalu masuk kerja ada interview. Oke. Ini interview dilakukan nggak pada waktu itu? Ya karena percaya aja udah masukin aja waktu itu. Jadi ini kunci kebobolannya di orang yang 1,5 tahun kerja nih. Iya, Betul ya? mengaku saudaranya. Oh, Gitu. dia ditangkap polisi juga nggak? Masuk juga. Dua-dua, ya. Karena yang itu di CCTV aktif ambil. Ambil. Oh, jadi tidak mungkin dia tidak tahu. Berarti dia otaknya nih mestinya nih. Kalau itu saya kurang tahu, tapi kalau berdasarkan CCTV ya mereka aktif keluar masuk. Oke. Jadi begitu Baik. mama saya udah nggak ada, ya mereka keluar masuk. Proses baik. hukumnya berapa lama? Jadi yang supir itu sekitar 3 tahun, yang pelaku sekitar 12 tahun. Tapi Isman ngelewati semua itu gimana? Isman lewatinnya ya kalau ya hukum ya Isman serahkan kepada pihak yang berwajib aja. Jadi selama persidangan ya Isman hadir terus. Nah biasanya kan pihak kepolisian maaf nih, karena kan selalu berpikiran mencari motif. Jangan-jangan yang anggota keluarga justru pelakunya nih atau otak dibalik semua ini nih. Ya, polisi sempat ngarah ke kamu nggak?
Nggak ada sih, nggak ada. Tidak ada indikasi sekalipun. Tidak ada indikasi sekalipun. Soalnya mungkin dia sudah mengamati pada saat itu gimana mungkin mereka kan udah biasa melihat ya. Jadi begitu pertama kali Isman pegang mama gitu waktu masih di lantai, mereka ngelilingin. Oh, jadi mereka observasi dari sana. Ya kurang tahu juga kalau penilaian mereka. Oke, Ya. ketika kamu boleh nggak cerita? Kita pengen tahu nih, karena kejadian ini kan istilahnya kejadian yang tidak mungkin terjadi kepada setiap orang. Ya. Yang ini adalah suatu musibah yang sangat besar. Boleh cerita nggak apa momen-momen itu, apa yang kamu lakukan, perasaan kamu bagaimana? Jadi yang pertama sih shock gitu, sampai begitu Isman diizinkan untuk Lihat. mendekati mama gitu kan. Isman lihat ya terkapar gitu, terus Isman lihat ada darah yang kering ke kanan, ke kiri, berarti Isman pikir sebelum meregang nyawa dia ada sekar kritis dulu sepertinya gitu. Wow, Jadi lihat kiri lihat kanan. iya, soalnya darahnya itu mengalir ke kiri, terus mengalir Aduh, ke Tuhan kanan, Yesus. berarti terus waktu itu matanya masih terbuka setengah gitu loh. Terus jadi ya Isman berusaha tutupin, matanya. mama tenang gitu. Udah maksudnya, mungkin kan mama waktu semasa hidupnya juga khawatir kalau mama nggak ada, Isman gimana gitu loh, gitu kan. Nah Wow. yaudah mama tenang, Isman pasti bisa jalanin semua, lewatin semua. Udah Kamu nggak nangis itu? belum nggak bisa nangis. Masih saat itu nggak bisa nangis? Terlalu shock. Jadi baru nangisnya itu kan jadi sampai pagi aja belum tidur tuh. Dan nggak bisa tidur ya? Karena kan itu udah malam jadi masih di BAP di polisi. Jadi Kamu langsung di BAP? langsung di BAP gitu kan. Langsung di BAP jadi baru paginya baru udah terang gitu baru abis dari situ kan langsung ngurusin ke rumah duka. Iya. Langsung jemput dulu ke Cipto karena kan Oh, langsung dibawa ke Cipto? ya kan jadi di Di visum? visum. Waduh. Ada visum jadi ada keterangan visumnya luka bagian sini, luka bagian sini, terus ada keretakan di kepala gitu loh. Karena jadi pertama-tama jadi begitu mama ditusuk, reaksi mama itu bangun. Aduh. Mengejar pelaku. Iya, ngejar pelaku. Karena mama juga itu Berani ya? bisa bela diri mama. Oh. Iya, mama Terus? itu pernah belajar kungfu sampai 15 tahun gitu loh, private. Waduh, berarti kalau nggak ketusuk dia bisa ngelawan? Bisa banget. Bisa banget. Mengejar, cuman itu darah sepanjang jalan itu kayak ember. Oh, kena nadi besar. Iya, jadi itu kayak gayung dituang ber gitu. Jadi ber sampai tengah-tengah rumah itu dia udah mulai pegang, lemas begitu. Begitu orangnya udah hampir udah keluar pintu. Begitu lihat lemas, maju lagi langsung ditendang puskik. Itu mental jauh mama. Nah, kepalanya retak itu mungkin ke bentur lantai. Kadang kan lantai ada naikan dikit, ada siku. Jahat banget. Kena itu, ada retak. Jahat banget. Tapi masih berusaha bangun, tusuk lagi. Terus mau bangun lagi, setengah bangun, tusuk lagi. Oke, terus Isman bisa nangisnya kapan? Jadi abis jemput dari Cipto gitu kan, jadi ya dimandiin gitu kan, udah rapi. udah dijahit ya. Terus antar ke rumah duka dekat rumah gitu kan, rumah duka dekat rumah. Terus jadi kan di rumah duka kan ada kamar tuh, ada kamarnya di belakang. Ya, Isman tidur di situ. Nah di situ baru nangis ngegaung-gaung di belakang itu. Wow. Bener-bener. Dan ini kamu sendirian? Sendirian. Tapi ya ada keluarga besar, maksudnya kalau di rumah duka. Maksudnya kan kamu nggak punya kakak, nggak punya adik. Nggak, ya. Kamu anak tunggal juga Iya. ya. Papa juga nggak ada. Iya. Wow. Must be hard. Must be Iya. very hard. Waktu nangis itu apa yang ada dalam bayangan Isman? Ya mengenang
gimana perjuangan mama membesarkan Isman. Jadi dia juga berperan jadi bapak juga, Karena jadi single mother ya. mama juga, ya. Terus dia juga usaha semua ini untuk Isman gitu loh. Jadi bahkan dia misalkan pakai baju pun jadi dia sayang-sayang, mending misal dari saudara ngasih dia pakai gitu. Bekas maksudnya. Iya, Iya. jadi benar-benar. Tapi kalau untuk Isman dia malah mewahin gitu loh, dibeliin mobil gitu, Wow. benar-benar dimewahin. Jadi Wow. Ada perasaan nggak terima dong harusnya. ikhlas aja sih, karena sudah terjadi. I mean like kamu masih muda, 32 tahun. Kamu juga maksudnya temperamen kamu gimana sih? Kamu orangnya sabar, keras, atau kamu stabil gitu kayak gini? Stabil sih, jadi apalagi sudah mengenal Tuhan Yesus ya. Jadi waktu itu benar-benar Papa Rohani ngajarin pengampunan. Jadi di situ ya diterapkan Amazing. pengampunannya itu. Dan kamu ngampuni menurut kamu kapan tuh proses pengampunan tuh bisa terjadi? Seketika itu juga. Jadi begitu Di naik rumah? Di rumah, di rumah. Jadi Pas naik tangga itu, iya, dengar suara Tuhan itu. iya, belum tahu apa bener gak, begitu lihat oh iya benar gitu kan. Jadi ya udah ampuni, ampuni, ampuni. Jadi benar-benar ya udah jalanin prosesnya aja gitu loh. Sedih, iya sedih. Wow. Pasti. Tapi nggak sukar untuk ngampuni. Enggak sih, seketika itu aja udah nggak mikirin. Nggak kayak di film-film itu. Kamu Oh ya, film kungfu. Balas dendam, balas dendam. iya. Cari senjata atau apa gitu. Nggak. Enggak. Nggak terbersit sama sekali. Enggak. Wow, amazing. Jadi kan pada saat itu kan yang pelakunya juga lagi dalam keadaan pelarian, lagi kabur. Jadi Dua orang ini. Yang iya, satu. kalau yang satunya justru yang lapor ke tetangga duluan. Jadi dia udah sempat keluar, menurut BAP-nya udah sempat keluar, terus sempat ketemu sama pelaku. Ya udah terus pisah. Tapi yang ini pulang ke rumah langsung lapor ke tetangga. Yang mana? Yang 1,5 tahun ini? Yang Yang supir. supir. Iya. Iya. Lapor ke seberang rumah. Ngomong Biar apa lapor dia? polisi. Jadi ngomong itu kayak ada kejadian lah, intinya seperti Oh, itu. supaya segera ditolong gitu kah? Ada kejadian. Nah, keadaan pintu rumah itu terkunci, kuncinya dibuang. Oke, apakah mungkin nggak mereka berdua itu hanya ingin ngambil uang 30 juta tanpa mau melukai mama kamu? Tapi kan ditusuk duluan. Ja- I jadi don't know. Maksudnya itu jadi ada beberapa kali kan keluar kebetulan bareng supir, mama sama kenek itu, sama Isman. Nah, yang kenek ini dia kayak telepon pacarnya gitulah di kampung gitu loh. ini sebelum kejadian. Sebelum kejadian, Ya, deket-deket terus? mau kejadian. Jadi kayak, iya nanti sebentar lagi saya pulang bentar lagi gini gitu. Tapi kan ya kita ya biasa orang kerja kan pasti kadang ada cuti pulangnya gitu kan. Betul. Gitu kan. Nah taunya ya pulangnya dengan bawa motor gitu loh. Oh, motor hasil kalian. curian Motor, itu. ya motor Isman. Wow. Oke. Iya. Yang mengherankan tuh orang yang udah kerja 1,5 tahun ya, harusnya kan pasti merasakan kebaikan mama kamu, udah bekerja di keluarga kalian. Namanya orang kerja kan ketemu setiap hari kan pasti ada hati, udah dekat gitu ya. Iya. Ya cuman kan ada orang yang mungkin secara ada yang nurut-nurut aja, beda-beda kan sifat orang. Betul. Nah mungkin ini terlalu lugu atau gimana, jadi kadang ayo kita gini yuk, ayo aja gitu loh, ayo aja gitu. Nggak mikirin konsekuensinya. Yang luar biasa ini pengampunan ya. Maksudnya bagaimana mungkin bisa sekalian. Ini kan kejadian bukan cuma masalah uang dicuri nih, tapi nyawa melayang nih. Iya. Saya tidak tahu dan tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi kepada orang-orang terdekat kita nih. Tapi maksudnya apa yang dilakukan oleh Isman ini adalah sesuatu, ini saya lihat suatu contoh yang luar biasa ya. Iya. Bahwa kamu menjadi pelaku firman Tuhan nih. Karena firman Tuhan memang ngajarin kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Iya.
dan orang yang bahkan dalam konteks ini membunuh mama kamu nih, jauh lebih berat nih. Iya. Nah, ketika kamu bertemu dengan pelaku, kedua orang ini, di pengadilan kan kamu ngikutin tuh. Iya, ikutin. Perasaan kamu bagaimana tuh ketika bertemu dengan mereka? Perasaan ya udah ikutin aja prosedur persidangan gitu loh. Jadi Kamu udah sempat bicara dengan mereka, mereka bicara dengan kamu atau apa? enggak, karena kan otomatis Ada kan batas. iya, ada batas antara pelaku, apalagi kan biasa pelaku pembunuhan Betul. itu kan dengan Dijaga. pihak keluarga korban pasti kan benar-benar Dijauhkan. dijaga, iya. Karena yang biasanya pasti akan ada Nyerang atau apa. konfrontasi atau apa segala macam mungkin begitu. Jadi betul. mereka udah siapin untuk jaga gitu. Iya, iya. Dan kamu perasaannya apa? Biasa-biasa aja ketika melihat mereka? Perasaannya pada waktu itu ya fokus ke persidangan aja gitu. Jadi biarkan udah maksudnya mudah serahkan semua ke tangan Tuhan. Jadi ya mau tuntutannya berapa atau berapa begitu. Kalau kamu mengampuni, kenapa kamu izinkan tuntutan itu terjadi? Iya, itu pertanyaan Kenapa kamu netizen nggak itu. lepaskan? Ya udah, saya lepaskan, nggak usah dihukum orang ini. Karena justru justru Isman mau melindungi kan, kalau lihat orangnya kan berarti sangat berbahaya. Mm-mm. Jadi dia kalau hukuman nggak dijalankan misalnya langsung ampuni udah lepasin aja misalnya begitu kan. Betul. Contoh ya takut, justru yang Isman khawatirkan takut dia mengulangi kejadian serupa, akan ada korban yang Korban seperti berikutnya. Isman gitu loh. Betul. Jadi biar proses hukuman dijalankan, Ada efek jerah. ada efek jerah, mudah-mudahan bertobat, bahkan ya Isman doakan kalau bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Betul. Wow. Oke. Wow. Papa Isman ada, Masih ada. tapi mereka pisah sejak Isman kecil. Iya, jadi dari kecil Isman nggak pernah bareng. Jadi waktu kamu melewati semua ini, Papa juga nggak dampingi. Ada sempat datang sekali. Ada. Wow. Maksudnya ini kan kehidupan yang bertubi-tubi nih ya. Maksudnya kamu besar tanpa seorang papa. Fatherless. Iya. Berarti. Nakal nggak kamu? Banyak yang bilang nakal, tapi nakal wajar, anak kecil gitu loh. Jadi lebih aktif gitu, jadi bisa main sepeda, bisa main sepatu roda di atas genteng. Itu kan nakal ya maksudnya. Patroli udah segenteng. Di atas Iya. genteng. Bener. Tunggu, gentengnya terbuat dari apa dulu? Ya Bukannya genteng itu bergelombang-gelombang? cocoran Enggak, pada atau umumnya. Jadi manjat dulu gitu kan, baru naik ke atas. Jadi kalau sekarang dipikir-pikir, waduh, ngeri juga gitu loh. Kan masih kecil kan nggak tahu. Jadi ya terus suka manjat-manjat pohon apa segala macam gitu. Jadi waktu kecil sebenarnya kurang terlalu diperhatiin lah. Jadi udah dilepasin gitu karena Ya. mama gini, mama kan sendiri. Jadi mama pernah ngomong ke Isman, ya nggak bisa jadi, maksudnya mama juga, bapak juga, maksudnya mama dalam arti kata ngerawatin. Peran ganda ya. Iya, peran ganda. Jadi mau pilih mana? Mau pilih mama sibuk cari duit atau diperhatiin tapi nggak makan, gitu kan? Nah, jadi Mama ngomong gitu? iya ngomong gitu ke Isman, ya udah jadi ya Isman ya ngerti gitu. Jadi mama sibuk gitu kan, jadi mama kerja. Jadi kadang ya Isman suka dititipin di rumah saudara sepupu gitu loh. Oke. Sepupu, terus habis itu ya di rumah juga mama dengan kesibukannya. Jadi ya udah paling jadi kurang perhatian kayak orang tua. Tapi benar-benar mama perhatiin, jadi ya pokoknya Isman makan, Isman sampai begitu meranjak umur 17 gitu loh, 17 dibeliin mobil. Wow, Oke, jadi hebat ya mama kebutuhan- kamu ya. Iya, Kebutuhan fisik dipenuhi. kebetulan juga waktu itu kan awalnya dapat undian tuh mama dari bank tuh. Dapat mobil. Dia berhadiah. Iya, undian berhadiah. Terus Wow. tapi udah karena warnanya merah mama nggak suka, itu dijual ke saudara, terus Iya. jadi dibeliin lah mobil
Gitu. Oke. Awalnya Iya, gitu. iya, iya, iya. Bertumbuh tanpa figur ayah itu sulit nggak buat Isman? Ya nggak, kurang tahu karena nggak pernah merasain ada sosok ayah. Jadi baru, tapi suka ngebandingin lah sama teman gitu kan. Yang punya bapak, oh enak ya, kadang main ke rumah teman, ada papanya, ada mamanya. Mamanya bener-bener yang ngurusin, jadi masakin apa, sampai nih Housewife, iya. bajunya, nih ininya, nih itu, bener-bener dilayanin seperti itu. Kalau Isman kan udah dilepas aja. Malah kadang karena nggak sempet, kadang baju sekolah, wah setrika sendiri nih gitu kan. Jadi dari Iya. kecil itu. Nah, biasanya kan anak-anak fatherless itu kan prototipenya ya, Iya. atau maaf nih, stereotipnya dikonotasikan dengan anak yang nakal, Betul. anak yang bermasalah, dan kemudian nanti tidak sedikit pula yang kena kecanduan narkoba, Ya. seks bebas, tawuran, jadi Betul. penjahat. Nah, ini yang mana yang terjadi sama kamu nih? Nah, jadi begitu menjelang SMP itu, nah udah mulai keluar tuh. Jadi Isman udah suka naik motor, ngebut-ngebutan gitu kan. Kan gak ada yang didik nih soalnya. Iya, Kan figur iya. papa itu, salah satu peran utama papa itu menaruh disiplin. Iya. Kemudian kadang-kadang mendisiplinkan anak dengan menghukum kalau ada yang salah, kurang ajar. Iya. Nah kan ini gak ada nih, maaf nih Isman. Gimana nih? Nah, jadi ya untungnya Isman lagi suka ngebut-ngebutan itu Iya. sampai 200 km per jam lewat Wow. malah. Naik motor apa? Waktu itu motor build up, motor KRR apa Kawasaki. Oh, Ninja? Ninja, iya. Oh ya Nggak pantas takut mati aja. ya? 2021 tuh. Berapa cc itu? 150, tapi kan 2 tak waktu itu kan. 150 aja bisa jalan opek tuh. Iya, mau Gila, build up tapi. Keren. Iya. Hebat. Nah, Terus? terus abis itu langsung sekolahin ke Malaysia. Oh. Karena kan Isman mungkin nonton film apa namanya, kayak film luar, kayaknya sekolah di luar keren, kayak misalnya yang kayak di Amerika gitu. Iya. Ya udah, coba di Malaysia dulu yang deket, jadi kalau ada apa-apa pulang, oh ya udah, jadi biar nanti mungkin kuliahnya di luar gitu, ya udah nggak apa-apa. Ya udah, nah begitu ke Malaysia ini, Isman itu jadi tinggalnya satu rumah sama pendeta Kristen. Oke. Nah, jadi terus tinggalnya sama imam-imam musik, tim musik gitu Tim loh. musik, Tim ya. musik gereja satu kamar. Jadi Baik. ranjangnya kan kayak banyak tuh. Nah, jadi udah pertama di situ, terus waktu itu kan masih kayak agamanya KTP lah. Tapi tiap hari kan karena kebetulan sekolah di sekolah Katolik ya, doa Bapa Kami tiap hari Betul, gitu kan. betul. Nah, terus habis itu begitu di sana, habis itu komsel nih. Komsel, nah di situ Isman ya merasakan kasih mula-mula lah, lawatan Tuhan. Jadi Iya. begitu, benar-benar nangis itu sampai ingus keluar, nggak bisa berhenti. Oh. Sesegukan gitu kan, sampai nggak bisa berhenti, nggak bisa Apa yang Isman nahan. rasakan? Jadi benar-benar rasakan ternyata selama ini kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan tuh ada gitu. Cuman Isman nggak sadar gitu. Jadi benar-benar disertai Tuhan sampai Ada Bapa di sorga. Bapa di surga gitu loh. Nah, jadi terus ya lihat Isman ke belakang, ya maksudnya seperti apa gitu, lihat maksudnya tanpa, ya ibaratnya bisa dikatakan broken home gitu kan. Terus ekonomi keluarga juga gimana gitu kan. Jadi kalau kita lihat perbandingan dari yang lain gitu kan, kadang ya itu dia, kadang misal ya kadang ada malu juga atau apa gitu kan. Ya udah begitu di situ, lihat ternyata penyertaan Tuhan itu ada, terus dilawat, berasa luar biasa lah gitu. Jadi terharu gitu kan. Nah, udah jadi benar-benar semangat itulah. Jadi, Iya, itu pengalaman pertama untuk kenal Tuhan Yesus secara pribadi ya. Iya. Nah, namun bagaimana dengan figur papa nih? Kan figur papa itu kan tentu juga mau nggak mau, walaupun kalau misalnya nakalnya berarti udah nggak yang tadi 6 itu nggak masuk nih. Tapi kemudian pemulihannya bagaimana nih?
pemulihan Figur papa. figur papa. Ya. Nah, jadi ya itu dia kembali lagi, Isman nggak pernah merasakan punya figur papa tuh seperti apa. Betul. Mungkin beda dari orang yang eh udah sampai dewasa tiba-tiba pisah di situ kan. Betul, Jadi iya. nah kalau ini dari awal Isman nggak pernah tahu, pernah ngerasain. Tidak pernah ngerasain. merasakan cinta kasih seorang papa. Iya, jadi ya nggak pernah merasa kehilangan, tapi kekurangan iya. Begitu pada saat kita bandingin, oh kok yang lain lengkap, yang lain Iya. benar-benar ada gitu loh. Mau ke papa, mau ngadu ke mama gitu kan. Iya. Nah ini ya Isman ya cuma bilang apa-apa, mah gitu aja gitu kan. Nah ya udah, jadi pada saat itu masih belum gitu ngerasain gitu. Justru begitu Isman kelar sekolah dari Malaysia, Isman kan lanjut udah kuliah di Jakarta tuh. Nah, udah rada jauh tuh dari komunitas, Iya. komunitas terus kebetulan tinggal sama pendeta kan berarti ya papa rohani lah hitungannya seperti Betul, itu. betul. Nah, jadi guardian kalau di sana bilangnya Iya, gitu, betul. parent guardian. Nah, begitu Jakarta ya udah Isman doa aja gini. Jadi misalnya rindu seperti dulu gitu loh. Berapi-api nih melayani Tuhan. Iya, Iya, iya. rindu ya Tuhan minta papa rohani, pembimbing, tapi mintanya yang serupa segambar denganmu Tuhan, biar Isman juga bisa serupa segambar gitu, Iya. biar lebih belajar Baik. lebih dalam. Mungkin sebelumnya Kristen bayi, ini mau biar jadi Kristen dewasa gimana gitu Iya. kan. Nah, jadi abis doa itu udah lupa. Kebetulan ada temen yang suka tinggal di rumah, dia pelayanan, dia penyanyi, pelayanan di gereja. Nah, jadi dia mau ke luar kota. Nah, Isman anterin ke bandara. Iya. Begitu anterin ke bandara, tiba-tiba, oh ya tuh pendetanya, ya udah jalan dulu ya. Dia udah jalan. Nah, pendetanya kayak lihat Isman gitu kan. Oh, langsung dia jalan samperin Isman, salamin. Di mobil nih padahal. Isman masih di mobil nggak Cuma turun. ngedrop temen kamu, nggak parkir nih. Iya. Iya. Dia samperin, salamin, jadi kayak kan kayak kurang sopan juga malah Isman gitu kan, nggak turun mobil, nggak apa gitu, turun ya udah salamin. Zaman dulu kan bandara masih bisa turun di lobi tuh zaman dulu. Iya, Ya betul. sekitar 2011 2012 gitu kan. Nah, dia salamin udah gitu aja gitu, salamin, dia balik. Nah, begitu balik Isman itu baru nyampe rumah di SMS. Nah, kenalkan saya Papi Daniel Alexander. Iya. Nah, Papa terus langsung dia bilang di SMS itu, Papa lihat kekosongan yang dalam di hati kamu, Nak. Papa ingin peluk kamu, gitu dia bilang. Gitu. Loh, ya lihat apa ini gitu. Ini hamba Tuhan yang tadi di Hamba airport Tuhan, itu. iya, yang airport Daniel tadi. Alexander nih. Iya, Iya. Papi Daniel. Baru nyampe rumah dari ketemu airport itu. Jadi perkiraan Isman antara di luar ruang tunggu atau baru naik pesawat gitu loh. Iya. Gitu. Baik. Terus, nih apa nih? Oh iya Isman. Oh iya. Terus jadi Isman disuruh panggil papa gitu. Panggil papa aja, Nak. Papa mau jadi papa kamu, mau apa istilahnya, pokoknya dia bilang lihat kekosongan yang dalam, pengen peluk gitu loh. Terus jadi kan aneh juga nih, orang kenal juga kagak, baru kenal gitu, kok ngomong begini, apa nih gitu kan. Nah, lepas udah pulang keluar kota, seminggu atau 2 minggu kemudian tuh itu temen diajak pelayanan lagi ke Taiwan. Iya. Taiwan. Nah, disuruh ajak Isman gitu kan. Ajak Isman. Loh, ajak Isman gitu kan. Terus ke Taiwan sejauh itu. Orang tua sendiri aja nggak pernah ngajak ke luar negeri. Begitu. Dibayarin juga kamu? Dibayarin. Oh ya? Wow. Semua gitu kan. Wow. Terus habis itu sampai ya mau siapapun, bahkan yang masih hitungannya keluarga lah juga nggak pernah gitu kan. Ini sampai itu bayarin nih, pedal baru salaman sekali doang gitu kan.
Nah, sampailah di Taiwan, pisah tuh maksudnya. Mereka udah di Taiwan duluan, jadi Isman sama temen tuh yang berangkat berdua. Iya. Di bandara dijemput, dikasih jaket gitu. Nih untuk kamu nak, temen juga dikasih jaket, dingin nak, gitu kan. Oh, memang kalian nggak bawa jaket? Ya bawa paling kan yang tipis-tipis aja gitu, Oh, kayak karena hoodie. belum pernah keluar negeri yang ada winter atau apa kan? Iya. Jadi Wisman paling jauh itu paling sampai Singapura doang gitu. Itu pun sekolah tujuannya. Baik. Nah, ke Taiwan gitu kan yang wah jadi seneng juga, seru gitu kan. Senang, terus begitu sampai hotel, tiba di hotel udah itu waktu berdua tuh ngobrol. Nah, jadi Papa nanya gitu, Papi Daniel nanya, gimana keluargamu gitu, Isman jelaskan gitu. Nah, jadi Papi Daniel langsung bilang ke Isman, maafin Papa, Papa datang terlambat. Pada saat Isman butuh figur ayah, Papa nggak ada. Maafin Papa ya nak. Padahal kan bukan salah dia tuh. Iya. Mm-mm. Di situ, ya Isman juga berpikir begitu, kan nggak salah gitu kan, nggak salah. Terus mewakili Papa, Mama kamu, Papa juga minta maaf, nggak selalu ada, Wow. gitu loh. Nah, kayak tahu banget Apa yang kamu alami? Iya, Isman nggak cerita panjang lebar, tapi langsung tahu dalam, menyentuh Isi sekali, hatimu. isi hati, kayak tahu kayak Tuhan ceritain semua gitu. Kayak diceritain semua, malah dia yang ceritain. Di situ Isman nangis lagi, nggak berhenti sesegukan gitu, sampai dipeluk gitu kan, dipeluk, maafin Papa ya nak, maafin Papa gitu. Wow. Nah, jadi dari beliau, Papi Daniel, Isman belajar pengampunan gitulah. Nah, dari Tahun berapa ini Isman kejadiannya? itu Pemulihan hati sekitar Bapak ini? 2011-2012. Umur Berarti berapa 6 tahun sebelum kejadian mama kamu Iya. terbunuh nih. Iya. Wow. Umur 20-an. Iya. Nah, dari situ ya, dari belajar itu, jadi mengampuni itu enteng sekali. Jadi biasa kan kadang kita di jalan raya gitu, ada mobil mepet atau klakson kan kadang bisa emosi gitu. Kamu pun bisa emosi? Ya dulu Oke, gitu kan. ya. Sekarang Tapi udah setelah pemulihan itu, iya, gampang sekali mengampuni, gampang sekali mungkin di situ iblis tidak suka. Wow. makanya dikasih ujian berat. Dikasih ujian yang iya. ya mungkin kebanyakan orang nggak bisa ngampuni. Nah, jadi ya udah, begitu pada saat terjadi Isman langsung mengampuni, ya mungkin iblis udah malas kali jadinya kan menguji lagi. Wow. A very special case ya. Iya. Terus Isman juga udah move on ya, maksudnya udah menikah, punya 2 orang anak. 2 orang anak. Nah, kamu juga sendiri sekarang sebagai papa, gimana relasi sama anak-anak? Jadi ya Isman mau kasih yang terbaik ya untuk anak-anak. Jadi benar-benar sebisa mungkin di tengah kesibukan perhatikan. Kebetulan anak-anak semua malah deketnya ya ke Isman gitu, pada nggak bisa lepas sebenarnya gitu loh. Iya. Jadi kan ada kecenderungan gitu, walaupun sama-sama sayang gitu kan. Tapi kan anak kan kadang kecenderungannya suka deket sama siapa ya. Kebetulan Betul. dua-duanya senang deket ke Isman. Bisa cerita nggak secara lebih terperinci bagaimana kamu menggambarkan keluarga kecil kamu ini, istri kamu, anak-anak kamu? Jadi itu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Jadi nggak merasa juga, pikir mungkin usaha dulu, kerja dulu, jadi baru umur sekian mungkin baru berumah tangga gitu kan. Nah, ternyata ya begitu waktunya Tuhan semua dilancarkan gitu, dari pertemuan sampai menikah, sampai dikaruniai 2 orang anak. Itu luar biasa. Jadi tadinya sendiri, sekarang malah rame. Tahun gitu. berapa kamu menikah? 2022. 2022 berarti sudah 3 tahun ini ya? Iya. Puji Tuhan. Ketemu Medi di mana? Iya, istrinya bintang film nih pemirsa. Medi Slinger. Oke.
Nah, ketemu Medi jadi dikenalin. Awalnya dikenalin sama pas syuting gitu loh. Jadi pas syuting yang tapi belum ketemu. Jadi waktu itu Isman lagi garap film satu produksi. Nah, tiba-tiba ada produksi lain nelfon untuk Jadi stuntman ya? bukan jadi untuk tim taktikal gitulah. Nah, jadi untuk ke produksi mereka gitu kan, dan orangnya orang baru nih. Jadi mereka juga pun dapat dari rekomendasi juga. Ya. Tadinya udah aduh ini lagi syuting nih, udah sempat ditolak tapi orangnya maksa gitu kan. Nah, terus ya udah Isman tanya, "Nih kita kelar jam berapa?" Ada kru satu lewat gitu. Kita kelar tanggal berapa? Tanggal 26. Terus tanggal 26 baru kelar. Oh, pas kita mulai syuting 27. Oh ya udahlah gitu. Ya udah terima aja. Nah, ternyata di situ kenal sama salah satu kru makeup artisnya gitu loh. Nah, jadi kan nanya, "Kok masih sendiri?" gitu kan. "Emang kriterianya seperti apa sih?" Ya udah Isman bilang aja, "Sebenarnya nggak ada kriteria, cuman nanti kalau suatu saat ketemu pasti langsung ditaruh di dalam hati. Nah, nanti yang otomatis langsung suka. Nah, langsung suka terus ibaratnya kalau ditanya misalkan ada pertanyaan berikutnya nih, udah orang kan langsung suka bisa aja ke siapa aja gitu. Pertanyaannya begini, kalau menikah merit besok mau langsung mau atau enggak? Hati, nanya ke hati sendiri gitu kan. Kalau kita masih ada keraguan, oh nanti gini gak, oh apa kenal dulu atau gimana, itu berarti masih ragu. Nah, jadi kriterianya nanti langsung suka, terus Langsung siap merit. misal besok mau merit pun siap, oke. Gitu. Wow. Jadi itu yang nggak tahu, mungkin itu Tuhan udah taruh di dalam hati seperti itu gitu loh. Nanti akan seperti itu. Nah, ya udah jadi benar. Jadi diketemuinnya di video call. Dipertemukannya di video call. Jadi waktu itu video call bertiga gitu kan. Nah, jadi begitu dia waktu itu posisi lagi di Bali. Posisi lagi di Bali, Isman di Jakarta kan. Jadi dikenalin, oh ya, nah abis itu lanjut ya chatting gitu kan, tapi masih DM malah, belum punya nomor WhatsApp, handphone ya gitu kan. Oh ya. Terus abis itu project berikutnya langsung Isman ke Bali, harus ke Bali sebulan. Oh. Gitu. Jadi nah ya doa Isman juga gini ya, kalau jodoh didekatkan, kalau bukan ya udah nggak apa-apa dijauhkan gitu. Nah di Bali, Isman di Bali. Terus begitu, tapi mereka kan masih planningnya adalah begitu visa mereka keluar, mereka langsung ke Inggris. Iya. Gitu kan. Nah jadi ya pikir mungkin nanti setelah mungkin kelar kuliah atau kapan mungkin masih di jangka panjang itu kan. Nah ternyata itu begitu kelar syuting di Bali, jadi udah jalan bareng di Bali gitu kan. Nah terus begitu Jakarta dia kan tinggalnya daerah Cibubur tuh. Nah Isman syuting di Cibubur. Oh, jadi memang ada banyak cara-cara Tuhan untuk mendekatkan kalian. Iya, jadi benar-benar didekatkan seperti itu. Very sweet. Terus abis itu begitu visanya keluar atau sebelum visanya keluar itu dia dapat untuk tawaran untuk kuliah di Jakarta. Wow. Nah jadi mereka mau ambil kuliah di Jakarta. Nah terus abis itu baru orang tuanya kan dapat visa yang yang kayak permanen resident gitu kan. Oke. Nah jadi mungkin harus pulang gitu kan, pikirannya seperti itu kan. Tapi kan kalau ini kuliah di sini kan nggak baik, maksudnya kalau sendiri. Iya, betul. Terus kalau misalnya tinggal serumah atau di kosin Atau juga nggak baik. lagi, betul. Tinggal serumah lebih nggak bagus lagi. Pikir tunangan dulu juga belum resmi. Menjamin. Ya, belum resmi. Udahlah langsung
nikah aja. Ya udah, ayo ya udah Wow, gitu. jadi mulai dari kenal sampai married nih berapa lama nih? Paling setengah tahun lah paling Berarti cepat. Isman memang udah srek sama dia. Iya, jadi Dianya kok mau sama kamu? nah tadinya sempat biasa aja gitu loh. Nah, jadi mamanya sama hamba Tuhan tuh ngobrol gitu. Ini kan pernah dinubuatin kayak Iya, jodohnya. ini dia pernah jelasin waktu, Iya, waktu ngomong di kriterianya tuh iya, kayak ikuti Isman ini program gitu kan. Iya, iya. Anak tunggal, terus mukanya tuh kayak Asia gitu. Nah, Oh memang diomong di nubuatan tuh anak tunggal. iya. Wah. Terus punya pabrik gitu kan. Wow. Ini gitu. Spesifik sekali ya. Iya, iya. Terus Dan semua syaratnya kamu iya, penuhin. iya. Mantap. Dan kalian menikah akhirnya tanggal berapa tuh? 26 Mei Tahun? 2022. Ngomong tentang bisnis kamu secara singkat nih sebagai Ya. penutup. Ini contoh-contoh dari produknya nih. Ini ya. Ya, Sama ini ya. Ya. Mas Bunga. Gimana prospek bisnis ini? Ya, puji Tuhan diberkati lah. Diberkati ya. Berapa banyak kapasitas produksinya sekarang? Produksi ya lumayan banyak lah. Banyak ya. Amazing, amazing. Dan ini sudah memberkati keluarga kalian juga. Iya. Amazing. Well anyway, kita sangat diberkati sekali dengan Thank you for kedatangan sharing. Isman. Proses pemulihan yang sangat unik karena tidak semua orang bisa ngalamin melepaskan pengampunan demikian relatif mudah ya seperti yang Iya. kamu alami. Tapi kita percaya memang benar Tuhan memelihara kamu Amen. dan mama kamu pasti sudah berada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab. Saya akan bacakan. Shalom. Saya Nona Y dari NTT. Terima kasih kepada tim Anugerah Ministries atas dukungan doanya. Puji Tuhan, setelah didoakan selama 2 bulan yang lalu, bulan ini saya sudah bekerja di PT RGJ sebagai health consultant di bidang kesehatan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kiranya di tempat pekerjaan yang baru Anda bisa bersinar dan mempermuliakan nama Tuhan. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, dapat menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Ya, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, mari kita tutup dengan firman Tuhan ya. Saya mau membahas secara singkat dari kitab Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai dengan 48. Nah, perikop yang inti daripada ayat ini mengatakan yaitu mengasihi musuhmu. Nah, ini saya rasa relate banget dengan apa yang tadi kita bahas dan kita dengar dari Isman nih. Dan ternyata mengasihi musuh itu bukan suggestion atau bukan suatu masukan dari Tuhan, tetapi satu perintah. Ini suatu perintah dari Tuhan. Dikatakan kamu telah mendengar firman, ini ayat 43. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Maksudnya ini omongan dari kebanyakan orang ya, orang-orang di dunia. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah ini perintahnya pemirsa sekalian. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh kita? Kita akan cenderung berkata, wong yang bersalah dia kok, yang kita kan musuh, bukan teman, bukan sahabat, bukan keluarga. Nah kemudian dikatakan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah dalam kes Isman ini mamanya terbunuh loh. Nah saya tidak tahu dengan pemirsa sekalian, kalau ketika Anda menyaksikan ini konteksnya apa nih? Bagaimana Tuhan berbicara dengan Anda? Nah semoga ini bisa menjadi satu pengingat buat Anda yang belum melepaskan pengampunan buat musuhmu. Ya, nah perlu diperhatikan rekonsiliasi dan pengampunan adalah 2 hal yang berbeda. Yang Tuhan perintahkan kepada kita adalah pengampunan, forgiveness. Ya, dan dikatakan kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita mengampuni orang yang tidak bersalah kepada kita memberkati orang yang baik dengan kita. Tuhan Yesus berkata, apa bedanya kamu dengan orang dunia? Nah kita kan bukan orang yang dari dunia. Nah kemudian dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Penutup, perhatikan nih, 48. Karena itu haruslah kamu sempurna
Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah ini rupanya kuncinya pemirsa sekalian. Pengampunan tidak akan pernah mudah. Kemudian mengasihi orang yang menganiaya dan bersalah kepada kita tidak akan pernah mudah. Tetapi tolak ukur kita bukan apa yang kita mau, bukan apa kata orang dunia, tetapi apa kata Tuhan. Nah tolak ukur kita adalah Bapa kita sempurna. Nah kita menjadi anak-anak Tuhan memang mau disempurnakan dan menjadi seperti Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia dijual oleh salah satu murid terdekatnya Yudas Iskariot. Dan kemudian dia dikhianati, dia dipukul, dia disalib, dia dibunuh. Dan di akhir kehidupannya Tuhan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah ini loh benchmark kita. Ini yang harus kita lakukan. Tidak mengikuti cara dunia, tidak mengentertain kedagingan kita. Dan saya berdoa biarlah apa yang kita dengar dari Isman ini akan berlaku buat kalian juga. Betapapun susahnya, sekarang Anda perlu berkata, Tuhan, aku tidak mungkin mampu, aku tidak bisa melakukan. Tetapi aku minta biarlah firman-Mu terjadi dan digenapi pada diriku. Bantu aku Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Maukah Anda melakukan itu pemirsa? Saya mengajak Anda berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kemuliaan-Mu yang Kau berikan buat kami. Dan Kau sudah pulihkan Isman. Sehingga terjadi inner healing, terjadi pemulihan dalam kesehatan mentalnya. Dan biarlah Tuhan apa yang terjadi dan kami dengar hari ini boleh berlaku untuk siapapun yang mendengarnya. Ayo pemirsa sekalian katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, bantu aku untuk melepaskan pengampunan. Saudara boleh sebutkan nama dari orang yang engkau tidak bisa ampuni itu, yang bersalah kepadamu. Katakan dalam nama Yesus, aku memutuskan untuk mengampuni kamu. Katakan pemirsa, siapa tahu ini kesempatan yang terbaik dari Tuhan untuk engkau mengalami kesembuhan batin, inner healing. Dan aku berdoa untuk kamu dengan bilur-bilurnya Yesus. Biarlah kamu disembuhkan. Luka di hati kamu, di batin kamu yang paling dalam. Hari ini dalam nama Yesus aku cabut lukamu itu. Dan aku perintahkan batinmu sembuh, utuh kembali. Terima kesembuhan. Terima pelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pula Isman, Medi dan kedua anak mereka untuk mereka berjalan dalam kebenaran-Mu dan menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Berkati bisnisnya untuk dia terus akan mempermuliakan Kau melalui semua penghasilannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang diberkati Tuhan katakan? Amin. Amin. Ya. Pemirsa kalau Anda diberkati boleh bagikan ulang linknya supaya lebih banyak orang bisa nonton episode ini dan belajar bersama-sama dengan kita. Sampai jumpa di episode Good News yang berikutnya. God bless you. God bless you. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.